Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maudini Firatasya akan memberikan sebuah pemaparan mengenai materi manajemen sumber daya manusia yang meliputi permasalahan yang terjadi dalam manajemen sumber daya manusia dan juga solusi dari permasalahan tersebut. Menurut Almasari, di tahun 2016, manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Nah, sumber daya manusia sendiri dianggap penting karena sumber daya manusia berperan dalam pencapaian sebuah tujuan tersebut. Selanjutnya adalah sumber daya manusia dalam konteks agroindustri merupakan sebuah potensi yang dimiliki oleh setiap individu sebagai modal yang dapat dikembangkan untuk suatu proses produksi sehingga menunjukkan ukuran produktivitas tertentu. Nah, SDM sendiri memiliki peranan yang penting dalam mencapai keberhasilan, karena fasilitas yang canggih dan lengkap belum tentu menjadikan jaminan akan berhasilnya suatu organisasi, tanpa diimbangi oleh adanya kualitas SDM yang akan memanfaatkan fasilitas tersebut. Selanjutnya adalah beberapa permasalahan dalam aspek sumber daya manusia yang dihadapi oleh agroindustri kopi Gayo. Permasalahan tersebut diantaranya adalah yang pertama, pengembangan dan peningkatan sumber daya manusianya yang masih bergantung pada penyuluhan pertanian. Kemudian fasilitasnya yang masih minim dan jumlah petugasnya pun yang terbatas. Kemudian yang kedua adalah kurangnya pengembangan pemahaman dan manajemen pengetahuan dalam budidaya kopi. Hal tersebut termasuk mengenai informasi teknologi dan juga inovasi terkini. Karena petani tersebut lebih mengandalkan pengetahuan secara turun-temurun dari keluarga. Proses bertaninya dan pengelolaan pertaniannya, baik pra maupun pasca panen, lebih dipengaruhi oleh pengetahuan yang berasal dari keluarga atau orang tua yang ditransfer atau secara turun-temurun kepada anaknya. Kemudian yang ketiga adalah produksi yang belum optimal karena penguasaan teknologi yang kurang dan lemahnya keterampilan petani. Di sini keterampilan petani lebih dominan karena secara otodidak. Kemudian sangat jarang keterampilan petani tersebut ditingkatkan melalui suatu program peningkatan keahlian tertentu. Kemudian yang terakhir adalah kurangnya kreativitas serta inovasi dalam pengolahan produk dan industri pengolahan yang minim. Nah, terutama berkaitan dengan penanganan pasca panennya dan pengolahan awal, seperti adanya fermentasi, pengolahan semi basah, dan juga efisiensi penggunaan airnya. Adapun solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut, yaitu yang pertama adalah dengan memperbanyak fasilitas dan sarana pengembangan diri dan keterampilan dengan mengusahakan agar menyentuh masyarakat yang lebih jauh ke pedesaan. Nah, hal tersebut bertujuan agar masyarakat yang berada di wilayah pedesaan atau daerah terpencil dapat memperoleh sebuah informasi mengenai teknologi ataupun inovasi di bidang pertanian, dan juga masyarakat tersebut dapat menerapkan teknologi tersebut di bidang pertaniannya. Kemudian yang kedua yaitu koperasi dan perusahaan perlu melakukan program studi banding secara berkelanjutan. Nah, hal tersebut dilakukan untuk turut berpartisipasi, mendukung dan memfasilitasi kerjasama antar daerah dan wilayah agroindustri kopi. Kemudian yang ketiga, dengan cara memberikan kajian-kajian mengenai pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan secara terus-menerus. Dengan memberikan sebuah kajian mengenai pengembangan sumber daya manusia secara terus-menerus, menghasilkan kualitas sumber daya manusia pada petani, pedagang pengumpul, dan pelaku agroindustri kopi menjadi semakin berkembang dan meningkat lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan di wilayah produksi kopi tersebut. Kemudian,
Yang keempat yaitu dengan melakukan penambahan jumlah penyuluh dan pengembangan kapasitas penyuluh. Nah, hal tersebut perlu diperhatikan karena selain jumlah yang lebih memadai, juga memiliki pengetahuan yang terus berkembang. Kemudian yang kelima adalah memberikan sebuah dorongan atau motivasi dengan menyediakan wadah pameran agroindustri dalam skala rakyat, di mana kelompok-kelompok tani dapat tampil menunjukkan kelebihan ataupun prestasinya dalam usaha taninya. Demikian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.